Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beradanya saya di sini atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat video atau menyampaikan suatu materi untuk memenuhi tugas UTS yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya di sini akan membahas tentang materi PAI SMP yang berjudul Hidup Bersih Semua Jadi Nyaman. Ketika kita mendengar kata-kata bersih, nah otomatis berarti kita akan membahas tentang masalah fikih tentang bab toharoh. Nah, tentang bab toharoh. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara toharoh, najis, dan hadas. Nah, toharoh yaitu bersuci dari hadas dan najis. Toharoh artinya bersuci, sedangkan najis yaitu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu, tawaf, dan lain sebagainya. Dari sini sudah dapat dipahami ketiga perbedaan tersebut. Nah, jika kalian sudah paham dalam tiga perbedaan tersebut, maka saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembagian toharoh. Toharoh itu meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis, yang kedua toharoh dari hadas. Nah, dari najis ini ada pembahasannya macam-macam najis. Nah, yang kedua itu toharoh dari hadas. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu macam-macam najis. Nah, macam-macam najis. Macam-macam najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasitoh, yang ketiga ada najis mughalazoh. Nah, saya akan membahas yang pertama. Yang pertama yaitu najis najis mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang belum makan apa-apa dan hanya meminum air susu ibunya. Nah, apabila kita menggendong anak bayi, kemudian pakaian kita, entah itu baju ataupun celana, terkena air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apa-apa, maka cara mensucikannya yaitu cukup membasuh pakaian kita yang terkena air kencing tersebut dengan air bersih, sehingga baunya itu hilang, maka kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu jika sudah memang masuk waktu sholat. Nah, yang kedua itu ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis pertengahan. Kenapa dibilang najis pertengahan? Karena najis ini tidak ringan dan juga tidak berat. Dia adanya di tengah-tengah, maka dinamakan najis mutawasitoh. Nah, yang dimaksud najis mutawasitoh itu yaitu darah, nanah, air seni, dan air mani. Nah, apabila kita nih terkena keempat ini, terkena darah, nanah, air seni, dan air mani, maka kita cukup mencari air bersih. Nah, sama seperti najis mukhafafah, cukup mencari air bersih. Kemudian apabila tangan kita atau pakaian kita terkena darah atau nanah, cukup dibasuh dengan air tersebut sampai warnanya itu hilang, sampai bau darahnya itu hilang. Nah,
apabila sudah masuk waktu sholat, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, yang ketiga itu ada najis mughalazoh. Najis mughalazoh itu najis yang berat. Kenapa dibilang najis yang berat? Karena cara mensucikannya itu tidak hanya diusap dengan air. Nah, harus diusap dengan 7 tanah. Nah, yang termasuk najis mughalazoh itu yaitu anjing dan babi. Nah, anjing dan babi. Apabila kita terkena air liur anjing dan babi, maka kita harus mencari 7 tanah untuk membasuh tangan kita yang terkena najis tersebut. Kemudian baru dibasuh dengan air, kemudian kita mandi, baru dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam najis. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam hadas. Hadas itu terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang kita akan membahas hadas kecil terlebih dahulu. Hadas kecil terbagi menjadi 4 macam atau 4 bagian. Yang pertama itu keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, hilang akal atau gila. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Yang keempat yaitu memegang kubur dan dubur dengan telapak tangan kita. Nah, hadas kecil ini kan cara bersucinya cukup dengan berwudu. Nah, berarti apabila kita sedang dalam keadaan berwudu akan melaksanakan sholat, berarti kan posisi kita dalam keadaan sedang ada wudu. Nah, kemudian apabila kita bersentuhan kulit tangan kita dengan kulit laki-laki yang bukan muhrimnya, maka kita diwajibkan untuk mengambil air wudhu lagi. Nah, setelah kita membahas tentang hadas kecil, sekarang kita akan membahas tentang hadas besar. Nah, hadas besar ini yang cara bersucinya itu harus dengan mandi, wajib harus mandi, tidak cukup dengan berwudu, karena ini hadas besar. Nah, hadas besar terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan yang keenam itu meninggal dunia. Nah, yang pertama yang kedua itu keluar mani. Biasanya keluar mani ini dirasakan oleh laki-laki yang sudah memasuki akil balik, maka dia akan mengalami mimpi basah. Nah, ketika dia bangun dari tidur, kemudian ia setelah mimpi basah, maka ia harus mandi wajib dengan niatnya niat mandi wajib. Nah, yang ketiga biasanya dirasakan oleh perempuan. Nah, haid ya, apabila perempuan sudah memasuki akil balik yaitu umur 9 tahun, biasanya perempuan mengalami masa haid. Nah, setelah haid ini perempuan harus melaksanakan mandi wajib menghilangkan hadas besar niatnya. Nah, itu ghusla rafil hadasi akbari minal haid akbari fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru diratakan air ke seluruh tubuh kalau seandainya setelah haid. Nah, yang keempat itu melahirkan, yang kelima nifas, yang keenam meninggal dunia. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang darah yang keluar dari rahim perempuan. Nah, agar para laki-laki ini mengetahui darah apa saja yang keluar dari rahim perempuan. Nah, yang pertama itu ada darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadoh. Yang pertama itu darah haid. Darah haid yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat. Nah, ini dibiasakan kalau haid itu bisa dibilang masa suburnya wanita. Masa suburnya wanita. Dan biasanya haid itu minimal 1 hari 1 malam.
Nah, atau 6 sampai 7 hari, dan paling lamanya itu 15 hari kalau haid. Sedangkan yang selanjutnya itu nifas. Kalau nifas itu biasanya paling sebentar 30 hari dan paling lama itu 40 hari. Dan nifas ini darah yang keluar dari rahim perempuan setelah perempuan itu melahirkan. Nah, ini si perempuan tidak boleh sholat karena sedang dalam keadaan hadas besar, dan harus melaksanakan mandi wajib dulu baru dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, yang ketiga itu yaitu darah istihadoh. Darah istihadoh itu yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas. Nah, darah istihadoh ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama keluar kurang dari masa haid, yang kedua keluar lebih dari masa haid, yang ketiga keluar sebelum usia haid atau setelah menopause, dan yang keempat keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Nah, semoga kita semua sudah paham ya. Jadi darah istihadoh itu keluar kurang dari masa haid. Nah, biasanya masa dari kita setelah mandi suci itu masanya 15 hari, kita masa suburnya nih 15 hari. Ketika sudah 15 hari kalau kita keluar darah lagi berarti jatuhnya sudah darah haid. Tetapi ketika kita sudah suci sebelum 15 hari maka belum masanya haid, itu jatuhnya dari masa darah istihadoh. Nah, terus yang kedua keluar lebih dari masa haid. Nih, seandainya contohnya kita haid pada awal bulan, pada tanggal 1 Mei contohnya. Pada tanggal 1 Mei kita keluar darah haid. Nah, dari mulai itu kan kita sudah tidak boleh sholat. Nah, kemudian masa haid itu kan paling lama 15 hari. Kemudian sampai pada tanggal 15 itu kita belum selesai keluar darah haidnya. Nah, itu kan selama 15 hari jatuhnya darah haid. Nah, tidak diperbolehkan sholat wajib, sholat sunnah, atau melaksanakan puasa-puasa lainnya. Nah, setelah 15 hari berarti tanggal 16 ya, setelah tanggal 15 berarti tanggal 16-nya itu kalau kita masih ada darah haidnya maka jatuhnya jadi darah istihadoh. Kita harus melaksanakan mandi wajib dulu, mandi hadas besar, kemudian kita boleh melaksanakan sholat wajib atau puasa-puasa lainnya, karena itu sudah jatuhnya sudah darah istihadoh, bukan darah haid lagi, jadi diperbolehkan untuk sholat. Nah, yang selanjutnya itu tata cara mandi wajib dari hadas. Yang pertama, tata cara mandi wajib dari hadas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mandi wajib, yang kedua berwudu, dan yang ketiga tayamum. Yang pertama itu mandi wajib. Mandi wajib terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama mandi wajib, yang kedua menghilangkan najis dari darah, dan yang ketiga yaitu meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mandi wajib. Nah, sedangkan yang kedua yaitu berwudu. Nah, yang ketiga itu yaitu tayamum. Ada yang tahu tayamum itu apa? Tayamum adalah pengganti wudu dan mandi wajib. Cara ini dilakukan jika yang pertama tayamum ini ada cara tayamum ini dilakukan jika yang pertama tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya. Yang kedua berhalangan menggunakan air. Yang ketiga sudah masuk waktu sholat. Nah, yang pertama yaitu tidak ada air dan sudah mencarinya. Contohnya, apabila di tempat kita atau di daerah rumah kita sudah tidak air, kekeringan karena kemarau, kemudian kita sudah berusaha untuk mencari air nih, kemudian tidak ada, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Nah, tayamum ini hanya diperbolehkan ya jika tidak ada air. Nah, yang kedua itu berhalangan tidak boleh menggunakan air. Nah, yang dimaksud berhalangan tidak boleh menggunakan air ini kan ada contohnya, itu kan ada orang ya
kalau lagi kedinginan itu suka kayak bentol-bentol gitu, alergi dingin. Nah, itu diperbolehkan untuk tayamum karena takut membahayakan dirinya. Jadi dipermudah jika sudah masuknya waktu sholat, kemudian dia masih dalam keadaan alergi tersebut, maka diperbolehkan untuk tayamum. Nah, yang ketiga sudah masuk waktu sholat. Nah, setelah kita membahas beberapa macam-macam najis, macam-macam hadas, toharoh. Nah, di sini ada 5 hikmah toharoh. Yang pertama, hikmah toharoh yaitu orang yang hidup bersih akan terhindar dari berbagai macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit itu berasal dari kotoran. Nah, yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudunya akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Nah, yang ketiga yaitu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, yang kelima yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, dari kelima hikmah ini semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, baik untuk diri kita ataupun untuk lingkungan kita. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.